Tapi apapun yang ditertawakan, selamat datang. Selamat datang di podcast Bangku Jemaat. Suara jemaat yang duduk paling belakang. Dibagi ya? Jemaat mana sih? Jemaat mana nih? Ini kayak di hutan nih. Hutan apa gerejanya nih? Ya, kembali bersama saya Andi. Saya Romel. Uncle Steven here. Lagi. Ini kita lagi tahun safari ya syutingnya. Ini kita lagi ibadah Padang. Ibadah Padang ya. Kebetulan di Ragunan. Iya benar. Segala jenis binatang melata berkaki empat. Emang melata? Enggak, dia kan gini. Iya. Sebelum ya kan kita bahas ke podcastnya. Iya. Iya. Nah, saya sebelum kita ke tema, saya mau nanya dulu nih. Sebelum Baik, kita kabarnya puji Tuhan. Iya udah banyak. kalau Pertanyaannya template soalnya. kalau sakit kalian nggak di sini. Iya Iya, benar. benar. Saya percaya kalian sehat berdua. Iya, Amin. sehat. Kelihatan kok dari badan badannya. Peace, love, hope, faith, Yeah. joy, unity, and kindness. Ini kaos dari mana? Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Ya. Saya mau tanya dulu nih, sebelum kalian jadi gembala, Iya. saya mau tanya, kalian pernah Jadi preman. ngantor nggak? Jadi apa? Jadi preman. Kok tahu sih? Kalian pernah Kantor. kerja sekuler atau di kantor? Iya, gitu-gitu? saya sebelum jadi hamba Tuhan, saya adalah seorang Hamba hantu. pekerja aktif. Di mana? Di Partai. sampai hari ini sih saya sudah bekerja di 5 kantor yang berbeda sampai hari ini. Kalau Bang Romel? Iya. Apa nih ya? Iya, saya juga kerja sampai sekarang juga mengusahakan kehidupan ya, kerja ya. Kerjalah kita pasti. Kita kerja, saya di bidang musik juga dan juga saya juga kerja di bidang pariwisata. Dulu kan saya sekolah pariwisata ya. Oh iya? Pernah jadi tour guide juga. Oh ya. iya, sekolah pariwisata. Iya. SMK-nya atau satunya? Info terbaru nih. SMK. SMK di mana? 57. Paramita. Bukan. 27. Nih, musik sekolah saya bayar saya ya. Saya lulusan sekolah SBM. Sekolah Bunda Mulia, bukan sekolah banyak maunya ya. Bunda Mulia. Di Petojo, Gajah Mada. Oh, Petojo. Oh, Petojo Jagal Ada. Monyet. Hah? Hah? Iya, namanya Jalan Petojo Jagal Monyet. Jaga monyet. Petojo Jakpus kan? Iya, Iya. jaga monyet. Iya, bener. Dicek aja. Lu pikir gua bohong? Lu cek namanya Petojo Jagal Monyet. Jaga monyet. Oh iya. Kasian banget deh monyet dijagal. Iya, dia. Lu baru pada tahu. Baru tahu loh. Iya. Saya sekolah di sono baru tahu nih. Iya ya. Iya, namanya Iya. Petojo Jagal Monyet. Info banget nih. Betul banget nih. Kita Tapi tahu kalau- tuh Petojo. Tapi kalau teman-teman boleh cek ya. Saya kan lagi podcast nggak bisa cek. Kalau salah hujat dia lagi. Ya apa? Nggak, lanjut, Jadi- lanjut. Gue mau bahas tentang kehidupan gimana kehidupan orang-orang yang kantor dan peribadahannya nih. Gitu. Jadi pertanyaannya adalah gimana cara atau kesulitan terbesar yang dirasain jemaat mempraktekkan iman habis dengerin khotbah hari Minggu dipraktekin hari Seninnya. Di dunia marketplace-nya. Betul. mereka. Iya. Menurut kalian kesulitannya apa? Luar biasa. Sulitnya itu adalah nggak semua orang terima value nilai yang sama kayak kita. Betul. Jadi kita diajarin sabar, satu. Tapi 40 karyawan yang lainnya kan belum tentu menerima value yang sama kayak betul. kita ya. Itu tantangan tuh. Nah, sehingga ketika kita berusaha untuk mempraktekkan nilai-nilai, kita jadi kayak salmon yang lawan arus. Betul. Gitu. Kadang-kadang ada beberapa hal yang prinsip yang bisa kita pertahankan. Kadang-kadang ada hal solidaritas yang juga harus kita pertahankan. Dan kita harus mengerti. Gitu. Jadi ya Solidaritas lah. karena hal-hal ini sometimes gak semua value firman Tuhan yang kita dengar di hari Minggu tuh seyuyurnya ya, seyuyurnya janggal kalau kita lakukan di hari Senin sampai Jumatnya. Jujur. Betul. Kalau Bang Romel? Iyalah, itu tantangannya terbesar. Karena apa? Gak segampang omongan pendeta kita Gak praktekkan. segampang itu ku Oh, nggak sesuai konteks lagi coba. Pernah ada contohnya nggak? Dalam pribadi ya? Saya tuh dulu di perusahaan saya yang sebelum yang terakhir ini, saya tuh Firaun.
Firaun. Artinya maksudnya? Suka-suka gue. Oh, Saya pikir dia Mau belum datang, mau datang jam berapa, masuk jam Oke. berapa, keluar jam berapa, pulang jam berapa, kerja seperti apa tuh saya Firaun banget. Nah jadi sometimes kayak hari Senin itu kan biasa hari briefing. Nah sometimes saya tuh masuk jam 9 tapi saya masuk tuh bisa jam 11, jam setengah 12. Alasannya kenapa? Langsung ke on-site, ketemu klien atau ngecek project Iya. atau ini atau itu. Padahal karena hari Minggu gue capek pelayanan, Seninnya gue bangun agak siang. Ya, jadi kalau bosnya nonton hari ini kelihatan ketahuan. Enggak, dia nggak bakal nonton. Oh, iya. Kan, kita cari tahu ya sama perusahaan kita. Jadi gue itulah ya, kan itu kan integrity dong. Iya, betul. iya. Mau ibadah nggak terlambat. betul. Masuk kantor Telat. nepu. Nepo. Luar biasa. Absen belum jempol lagi. Absen belum jempol. Masih pakai Ceklekan. analog. Absen pas pulang doang. Kapan masuknya nih? Iya. ya kan? Dan selalu ada Oh, saya lupa tadi pagi absen. dan selalu ada keterangan di tabelnya. Iya. Visit keluar. Zaman dulu banget nih, gue jadi inget lah bener. Cepret gitu kan Iya. jamnya. Nggak ada bunyi cepret, ceklok. Kalau gue cepret sih bunyinya merek apa lu? Jadi lu, Bang Romel ada nggak Apanya? contoh yang tidak bisa dipraktekkan nih, hari Minggu dengar khotbah, hari Minggu, hari Seninnya iya, lupa. Benar. Tapi ini terjadi memang di dunia. Tapi itu nggak pekerjaan. cuma Senin loh. Iya, maksudnya Senin sampai Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Jumat. Sabtu, Minggunya tobat lagi. Itu kan maksudnya sering suka dibilang Senin sampai Jumat maksiat, Minggu tobat kan gitu. Berarti Sabtunya apa? Libur. Oh, Sabtunya libur. Sahabat. Gue pikir minggunya burnout, habis itu jadi alasan. Kayak episode itu ya. Nah, jadi sebenarnya contoh banyak. Gini, di dunia sekarang udah mulai banyak belak-belakan. Sebenarnya mungkin zaman dulu kali ya belum terekspos aja udah ada. Jadi kayak ada contoh. Apa tuh? Bosnya nih suruh karyawan. Padahal kita baru minggunya terima firman Tuhan. Hiduplah penuh integritas dan jujur. Betul. Hari Seninnya mungkin bosnya bilang, tolong dong bikin nih laporan kita agak dimodif dikit. Ya, mungkin ada orang pajak atau apa. Nah ini kan jadi bergejolak nih, mau gimana nih? Nanti kalau gua kagak bikin, gua nggak nurutin, nanti masalahnya dianggap pemberontak di kantor. Waduh, ini karir gimana? Nah, inilah tantangan integritas diperlukan. Nah, sebenarnya ada satu solusi sebenarnya untuk masalah kayak gitu ya. Ini kembali lagi sih ke mental orang masing-masing, apakah mereka berani menyuarakan kebenaran atau enggak. Nanti dibilang lagi, gampang mulut pendeta. Enggak, cuman gini loh. Kita kan bisa bukan menolak juga secara frontal gitu. Bapak dosa Pak, begitu Bapak manusia berdosa Pak, bertobat Pak. Nah, mungkin gitu juga. Kita bisa bilang gini. Kalau saya pernah kayak diajukan kayak begitu ya saya akan bilang begini. Kalau disuruh bikin laporan yang kita modif atau palsu gitu kan supaya terhindar dari pajak ini itu, tinggal bilang aja Pak, kalau menurut pendapat saya ini bukannya nanti akan beresiko lebih parah lagi ke depannya untuk Bapak atau perusahaan. Alangkah baiknya nanti coba kita akan pikirkan sama-sama gimana solusinya. Biarpun ini nggak usah dimodif, tapi cari jalan lah yang lebih baik. Nah, saya sih lebih arahnya ke sana. Jadi untuk menghindari pintar-pintar lah kita ngomong, nggak terlalu frontal juga, tapi tetap punya integritas kayak gitu. Saya pernah, karena saya marketing kan paling sering dibilang tukang tipu ya. Karena biar closing gitu kan. Ya kan? Biar closing pokoknya gimana caranya lu omongnya meleset-meleset manis, meleset-meleset dikit, tapi lu mau beli lah gitu ya. Deal. Iya. Nah, jadi saya pernah kerja jadi telemarketing. Saya ini terlalu lempeng nih. Tapi kagak bisa jualan jadinya. Gitu. Karena memang produknya mahal dan mungkin kurang worth it juga kali ya. Saya terlalu lempeng. Berapa hari nggak jualan gitu. Ya jualan 1-2 gitu. Saya lihat teman saya jualan 10, 15. Ngobrol lah. Makan siang. Lo kok bisa sih jualan banyak banget begitu? Dikasih tahu lah triknya. Saya coba kan. Gimana triknya? Jualan saya. Triknya adalah, jadi namanya
telepon kadang-kadang kan orang gampang banget ya tertipu kalau ada telemarketing kan. Lewat telepon kadang iya aja gitu, iya aja dia kan. Nah, waktu itu saya jualan kaset pembelajaran bahasa Inggris. Oh iya. Gitu. Nah, saya telepon orang-orang luar pulau. Ya ini kalau nonton, maaf ya Bapak Ibu ya. Ini suaranya dikenali ya? Ini dari teman saya nih. Jadi pembelajaran bahasa Inggris. Dia belum tentu mau beli, tapi saya nanya alamat. Pak, Bapak tinggal di... Biasanya dia nulis nih. Biasanya Bapak pernah nggak nulis nomor handphone dan daerahnya doang kayak di iklan apa ngisi gitu doang, ya kan? Masuk ke database, tapi kan cuma kota. Misalnya Stephen, Jakarta luas, kecamatan banyak, kelurahan banyak. Udah sambil ngobrol, Pak, Bapak masuk ke ini ya, ke website kita ya, mau beli pembelajaran bahasa Inggris, kata dia gitu kan. Kita nanya kan, oh iya Pak, tapi saya belum beli. Oh iya nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol aja. Yang Bapak kebutuhannya apa? Ngobrol-ngobrol. Oh Bapak saya lihat infonya di Jakarta ya. Ntar nanya kerjanya apa? Oh, emang Bapak kan butuh banget nih buat belajar bahasa Inggris. Jakartanya mana Pak? Oh ya saya Jakarta Timur. Nah, gue cari lah tuh Jakarta Timur. Muncul kan kelurahan-kelurahan di Google kan. Oh, Bapak Jakarta Timurnya Cakung ya? Oh bukan, saya di Pulau Gebang. Dapet Pulau Gebang. Dapat alamatnya. Saya kirim ke alamatnya. Terus kok nggak mau beli jadinya? Kan COD. Nyampe, saya nggak tahu sih Pak, tapi ada juga yang paketnya balik. Kadang ngerasa nggak mau beli gitu, nggak mau bayar kan. Tapi ada juga yang terpaksa nerima. Cuma kan saya closing aja dulu. Jadi harian itu dilihat atasan. Oh, jualannya banyak. Tapi paket yang balik ada yang dibeli dengan terpaksa mungkin ya. Oh gitu caranya. Baru tahu ya. Sama kayak teman saya cerita pernah juga, saya nggak pernah sih kerja di sales asuransi. Teman saya nih, dia cerita gini. Dia bilang, katanya kalau di sales asuransi itu, kliennya tuh kalau dijawab harus jawab iya. Ketika ditanya harus jawab iya. Ketika Bapak sakit, Bapak gini harus jawab iya gitu. Nah kalau iya semua, itu akan dianggapnya lu oke. Gitu. Lu setuju sama setiap pernyataannya gitu. Nah, ada kan beberapa asuransi yang kerjasama sama bank kita kan. Nanti bisa auto debit gitu-gitu kan. Nggak tahu tiba-tiba auto debit, tiba-tiba gitu. Nah, dia bikin pertanyaan yang harus jawab iya. Jadi setiap ditanya kliennya, oh iya. Satu iya. Setiap pertanyaan lagi, iya Pak. Iya Pak. Saya bilang, berarti itu pinter dong. Pinter tapi kan nipu. Ini dia jawab gini, Bapak laki-laki ya? Iya jawabannya. Iya. Satu. Bapak kalau jatuh sakit kan Pak ya? Iya. Lah iya. Dua. Bapak kalau pusing minum obat, Paramek atau gitu kan sejenisnya? Iya. Enggak. Tiga. Enggak boleh nanya banyak. Karena kalau jawabnya Paramek, nggak bisa. Jawabannya harus ya atau iya. tidak. Ya, pokoknya pancing ke iya. Iya. Gitu-gitu. Jadi menurut saya, ya benar juga sih kadang-kadang pergaulan dan tuntutan. Itu mah cerdik kalau gue bilang mah. Tapi bohong. Tapi bohong. Cuma bohong. Karena kan menjebak. Karena klien kan belum tentu mau. Iya. Gitu kan. Itu cerdik. Kalau dia nggak mau mah dia tinggal dibalikin aja tuh. Nah, masalahnya di telepon tuh kadang-kadang logika bisa nggak jalan karena kalau ada yang nelpon, kadang iya aja. Oh enggak, yang masalah iya ini. Kalau masalah iya menurut gue itu cerdik. Cerdik gimana? Itu kan bohong. Iya, satu sisi bohong. Tetapi menurut gue itu kan cara dia cerdik untuk achieve. Ya, Kalau kan mau dilihat bohong. dari bohong mah memang bohong, tapi kalau untuk achieve. Iya benar. Berarti kalau bisa Benar, gitu benar. standarnya mah kalau mau achieve juga banyak duit banyak, ya bisa aja kita korup. Ya, itu juga cerdik, gimana manipulasi keuangan, bilang markup harga, cerdik tuh sih. Nah, gimana cara? Sekarang kan kalian udah jadi gembala nih. Tapi Bapak masih ada sekuler-sekulernya nggak? Nggak ada? Atau Saat full ini time? saya sudah full time pelayanan. Bapak masih ya? Saya sebenarnya bilang full time juga, ya ada deh dikit-dikit lah. Lo freelance gembala ya? Freelance gembala. Oh ya, freelance gembala. Freelance kerjaan. Ini aja nggak sampai kerja, nggak sampai di lewat telepon aja salah ya. Iya, freelance kerjaan. Lo full time gembala. Full time gembala. Freelance musisi. Iya, hidup dari kasih karunia Tuhan. Aduh, haleluya.
Kalian udah jadi gembala lah. Iya. Gimana nih untuk jemaat-jemaat kalian lah menjaga prinsip kejujuran di kantor biar nggak dikucilin atau lu dianggap so suci lah. Oke. Gitu. Untuk jemaat-jemaat kalian lah. Ini kita ngomong Ada beberapa jemaat tempat saya memang juga suka cerita soal masalah kantornya, dan memang juga saya dengar cerita itu ya memang melihat iya ya benar ya, kehidupan di luar sana dunia ini makin jahat dan makin juga kayaknya hal-hal yang kayak tadi tuh markup harga, bikin manipulasi laporan itu kayak udah dianggap biasa. Biasa aja lah itu udah biasa. Jadi sesuatu hal yang bertentangan dengan firman Tuhan seperti bohong itu udah mereka anggap biasa ya. Tipu-tipu kiri kanan dikit biasa ya. Jadi bagaimana caranya supaya tetap kita berintegritas dan kita juga tidak terbawa arus dengan hal itu? Satu, mental ini mesti benar juga. Maksudnya gini, mesti berani berkata tidak, tapi dengan cara yang cerdik seperti tadi yang contoh saya bilang di awal. Dengan juga sopan gitu ngomongnya, Pak, saya memikirkan juga untuk perusahaan kita. Kalau sekali waktu nih, bisa aja nih saya bikin nih laporan palsu untuk menghindari pajak. Tapi tiba-tiba orang pajak datang, terbukti laporannya, kena juga Bapak dan perusahaan. Nah, ajak dia berpikir begitu. Tapi kita juga kalau yang ngomong gitu, kita juga mesti menunjukkan kredibilitas kita dalam kerjaan. Jangan lu ngomong udah sok suci, kerjaannya nggak sesuai gitu. Yang di kantor tiba-tiba buka main game, main HP, ya nggak ada untungnya buat perusahaan. nggak ada hubungan sama kerjaannya lah ya. Iya. Kalau main Kagak HP, jelas. gue takutnya kalau main HP yang kerjanya media sosial kan main Iya, HP. enggak. Tapi yang nggak ada hubungan iya. sama kerjaannya lah. Nonton goyang pargoy, goyang TikTok, pokoknya ya jam istirahat nih. Nah, ini korupsi waktu juga banyak. Benar. Jam istirahat harus dia datang lagi ke kantor jam 1, jam berapa? Belaga, nyampe-nyampe udah setengah 4. Ya Tuhan, saya Nah, pernah ada lagi. yang kayak begitu. Saya tidur di kosan temen, bangun-bangun sore. Nah, ini kan menunjukkan gak ada integritasnya sebagai anak Tuhan, gimana mau didengerin. Jadi gini loh, kalau saat kita mau melakukan kebenaran, ya, kita mau didengar, ya, dalam kantor itu, bikin kantor itu juga takut untuk ngeluarin lo. Jadi kayak ngerasa, oh jangan sampai nih orang juga akhirnya check out nih, padahal dia kan bagus nih untuk perusahaan. Nah, disitulah kita baru bisa meluruskan, ya kan, dan juga kepada teman-teman yang kantor yang lain yang toksik atau segala macam, ya jadilah berbeda. Karena gini, kita sebagai anak Tuhan itu kan mesti menjadi garam dan terang, bukan garam dan madu, ya beda. Garam dan terang, ya garam itu kan kita harus bisa dirasakan semua orang asin, ya kan. Kalau tawar biar roti tawar, ya. Jadi intinya ya itu aja lah. Tunjukkan dulu integritas kita, kerjaan kita, bagaimana kita di kantor itu mempengaruhi kualitas kita itu kerjaan supaya semua orang bisa ngelihat, oh ya ini orang memang berintegritas. Baru lu ngomong tuh powerful. Untuk jemaat-jemaat lu lah. Kok hahe-hahe? Gini loh, Apa? memang ini tuh nggak gampang. Betul. Ya. Apa yang makanya pendeta-pendeta juga tuh kadang-kadang tuh harus punya pikiran bahwa memang menjalani kehidupan bersama dengan orang yang nggak satu value itu nggak mudah. Nah, tetapi kan kita masih hidup di dalam pergaulan yang bebas, yang orangnya nggak cuma orang Kristen saja, Iya. tetapi orangnya juga ada yang beragama-agama lain. Makanya saya setuju kalau dikatakan cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Contohnya. Konteksnya apa dulu nih? Pokoknya dalam membangun sebuah pekerjaan, kita harus bekerja secerdik mungkin, tapi nggak boleh berbuat dosa. Ya, betul. Gitu. Cerdik boleh, berbuat dosa jangan. Oke, kadang-kadang batasan antara cerdik dengan dosa ini memang tipis. Tapi ada juga yang namanya taktik di dalam pekerjaan-pekerjaan yang memang harus diketahui. Contoh, kayak tadi kesaksiannya Kak Andi, bukan kesaksian, maksudnya cerita. Dia telepon, dia tanya, dia hanya kasih alamat kota besarnya, tapi nggak tahu detail alamatnya, tiba-tiba dia bisa tahu detail alamatnya. Itu cerdik menurut saya, itu nggak dosa. Lalu yang kedua, tiba-tiba dia kirimkan COD ke rumah si klien atau customersnya. Menurut saya itu cerdik, karena COD namanya kan ada cash on delivery. Kalau seandainya memang dia mau, dia tinggal bayar. Kalau dia nggak mau,
Dia tinggal Mentoleransi. melakukan penolakan dan barangnya balik lagi ke kantor. Menurut saya itu cerdik. Menurut saya itu sih nggak dosa dan nggak perlu minta maaf karena itu taktik penjualan gitu. Nah, tetapi yang bikin jadi berdosa ini apa? Mengkamuflasekan sesuatu dari yang tiada menjadi ada dan mengada-ngada. Nah, dari tiada jadi ada dan mengada-ngada gitu. Udah deh Pak, yang penting pasang dulu. Oh, Padahal iya. kita nggak punya barangnya. Iya. Terus kita over spec kalau ngomong sama klien. Nah, ketika kita over spec ngomong sama klien, Iya. klien beli tapi ternyata nggak sesuai dengan spesifikasi yang dia inginkan, itu kan jatuhnya menipu. Di rumah nggak banjir. Iya, taunya banjir. Taunya banjirnya setinggi leher, 5 menit dari tol. leher ayam. Bener sih 5 menit dari tol, cuman pas subuh. Pas subuh jam 2. Terus dia bilang gini, makanya kalau mau nggak macet berangkatnya kemarin. Nah, terus dia bilang, lah ini saya jalan sekarang buat besok. Iya. Perumahan-perumahan sekarang tuh. Nah, tapi memang benar-benar integritas itu di dalam dunia pekerjaan tuh memang benar diuji banget. Apalagi kita-kita ini yang mulutnya menyampaikan firman Tuhan. Iya. Betul. Aduh, itu di batas tapak suci banget antara dosa, cerdik, atau picik. Gitu. Makanya kita butuh tuntunan Roh Kudus setiap hari. Supaya apa? Don't lose your sensitivity. Ya. Jangan pernah membunuh kesensitifan, kepekaan rohanimu. Katakan ya bila ya, katakan tidak bila tidak. Segala perkataan itu pasti ada resikonya. Dijawab ya pasti ada resikonya, dijawab tidak pasti ada resikonya. Tetapi yang kamu harus tahu adalah ketika kamu harus berkata ya atau tidak, di balik itu semua ada sensitif rohani yang harus kamu jaga. Iya. Karena semakin kamu mentolerir sesuatu dan kamu kehilangan sensitivitas rohani itu, disitulah titik di mana kita sudah tidak bisa lagi menerima kebenaran. Nah, makanya memang agak sulit, lakukan sesuai dengan porsimu saja. Kalau kamu memang nggak bisa lakukan lebih daripada porsimu, saya nggak bilang untuk menyerah atau berkata jujur, tapi saya lebih mengatakan, coba cerdik, cari jalan lain. Contoh kecerdikan nih. Waktu 3 orang Majus mencari bayi Yesus. Iya. Ketika dia bertemu dengan Herodes, dia tanya kan sama Herodes. Giant. Oh, Giant sih. Ah, Dia belanja. nonton Doraemon apa gimana? Nggak mau belanja. Oh, Giant. Mau belanja. Ya udah tutup tahu Giant Herodes kan. Giant. Gitu ya. Nah, dia nanya, di mana nih? Enggak lagi dia. Hero. Herodes Giant. Oh iya, Giant tuh hero group. Iya. Gue sambut lagi Malah aja tadi. dijelasin. Nah, Dia nggak nge. waktu 3 orang Majus ini bertemu dengan raja, nanya di manakah juru selamat sang bintang timur yang akan lahir, sang juru selamat dan raja yang kita mau lihat yang dibawa oleh sang bintang timur itu. Dia pun juga mencari kan. Akhirnya dikatakan begini, oke, kalau kamu ketemu, setelah kamu temukan, kembalilah ke sini, lalu kasih tahu sama saya. Nah, setelah dia bertemu dengan bayi Yesus, waktu dia mau pulang, bermimpilah orang-orang Majus ini. Jangan kamu kembali kepada raja, tapi carilah jalan lain. Oke. Secara bohong nggak nih? Bohong. Bohong, karena Dia nggak balik. dia bilang suruh balik, tapi dia nggak balik. Tetapi inilah yang dibilang hikmat. Ya. Perkatakan dia bila ya, perkatakan tidak bila tidak. Dan sensitivitas rohani itu harus menjadi panduan hidup orang percaya. Karena ketika kesensitivitasan rohanimu itu telah mati dan padam, maka di titik itu juga berbagai kebenaran itu nggak akan pernah bisa masuk dengan sempurna. Jadi jangan pernah bunuh sensitif rasa kepekaan. Kalau menurut kalian berdua secara global lah ya, khotbah hari Minggu nih sebenarnya udah cukup belum sih menjawab pergumulan
nyata di dunia kerja gitu. Ya. Menurut saya sih bukan cukup nggak cukup, nggak ada yang denger. Orang pulang Main HP. orang pulang ibadah cuman yang dia denger cuman bagus atau tidaknya doang. Gitu. Nah, ketika orang mendengar bagus atau tidaknya doang, ketika dia mendengar bahwa oh khotbahnya bagus, oh khotbahnya jelek, oh pendetanya seru, satu langkah keluar dari gereja dia udah lupa. Kenapa? Karena khotbah di dalam ibadah itu adalah bagian dari pesan liturgis dalam bentuk pesan. Nah, khotbah yang paling efektif itu adalah ketika membangun hubungan setiap hari. Betul sekali. Di dalam komunikasi, di dalam persahabatan, di dalam kasih setiap waktu. Kalau orang cuma khotbah, ada yang dengar, ada yang enggak. Bahkan gembalanya sendiri nih khotbah minggu ini. Minggu depan gembalanya khotbah lagi, ditanya minggu kemarin saya khotbah apa. Belum tentu ada yang ingat. Senin sampai Sabtu kerja soalnya. Nah, tapi kalau kita ngopi, kalau kita nongkrong, kita WhatsApp, kita sering berkomunikasi, saling sharing, dia bisa ingat dan dia bisa ngomong gini, ya saya ingat pesan Bapak Gembala untuk begini, begitu, begini, begitu. Jadi sebenarnya khotbah yang paling efektif itu bukan waktu kamu ada di mimbar, tapi khotbah yang paling efektif itu adalah ketika kamu bangun hubungan melalui ngopi bareng, melalui makan bareng, melalui chit-chatan bareng, nge-McD bareng, makan es krim bareng, itu yang paling efektif. Tapi apa sih kira-kira yang dibutuhin jemaat dari gembala biar menghadapi kerasnya dunia kerja nih? Duit. Itu jawaban 4 huruf dan itu ya kata-kata rata-rata begitu ya. Jadi gini, pernah saya nemuin satu kasus juga gini. Jemaat ini sebenarnya lebih butuh satu didengarkan pertama. Tapi kadang-kadang juga didengarkan juga nggak cukup, kita harus ada solusi. Solusinya juga nggak butuh khotbah-khotbah kita yang mendikte atau mengajarin kehidupan mereka ya, karena memang sebenarnya gini. Ya tadi Uncle Stephen bilang itu betul banget, beniul ya kan. Nah, jadi beniulnya apa? Khotbah-khotbah ini cuma sebenarnya ya sebagai alat, tapi kan kembali lagi jemaat mau dengerin apa enggak gitu kan. Apa jangan-jangan datang ke gereja cuman ya karena gue Kristen, gue ke gereja datang denger khotbah udah pulang gitu kan. Nah, hubungan setiap hari nih yang tadi Uncle Stephen bilang itu paling penting. Saat kita punya hubungan, ya, saat hamba-hamba Tuhan itu juga punya hubungan pribadi dengan Tuhan dan hubungan pribadi dengan jemaat juga, nongkrong bareng, yang tadi itu paling efektif memang. Tapi apakah itu cukup menjawab? Nah, nggak menjamin juga sebenarnya. Tapi apa sebenarnya? Ya inilah, jemaat ini butuh yang namanya terus-menerus kita masukkan firman Tuhan itu setiap hari. Setiap hari, biarpun nggak didengerin, tapi saya percaya kok, nggak ada perkataan firman Tuhan yang berlalu dengan sia-sia. Kita doain setiap hari juga. Terus juga realistisnya begini. Kalau dia bilang, kita harus jujur, kita harus integritas setiap hari. Kalau dia bilang, ya Pak, gimana Pak? Kehidupan saya kalau saya jujur nanti di kantor dimusuhin. Saya mau lempeng-lempeng nanti kagak jualan. Kayak tadi Bang Andi bilang. Ya gimana Pak? Nah, akhirnya inilah tantangan nih, susah nih. Ya kan? Sebenarnya sedih juga sih kalau sebagai gembala ya. Kalau kita juga nggak bisa ngasih solusi yang memang sebenarnya bisa menolong mereka dari lingkup itu. Saya dulu sempat berpikir begini loh. Coba gue punya duit. Lu nggak usah kerja di situ deh. Lu kerjain deh, bikin sekretariat gak tau apa yang lu kerjain juga. Gue gaji aja. Kalau gue punya duit. Tapi tahu nggak pemikiran itu pemikiran itu kan nggak mendidik. Iya juga. Tapi makanya saya bilang itu pemikiran itu dulu saya pikir salah juga. Betul. Karena kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Betul. Tugas gembala gini. Karena kalau semua orang kita begituin, semua orang kan juga akan minta. jadi full timer semua. Jadi bukan orang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, menggantungkan hidupnya kepada gereja dan si sosok manusianya, si gembalanya ini. Jadi solusinya kita nggak bisa bikin apa-apa kalau kita mau ngomong jujur, cuma bisa kasih tahu. Bener ya kata Uncle Stephen. Setiap hari kita tanyain kabar dia, kita doain dia, kasih renungan, siapin waktu, siapin kuping untuk kita dengar keluh kesah dia. Biarpun memang ya nggak tahu deh dia mau dengerin atau enggak, tapi saya percaya balik lagi itu.
Gak ada satupun firman Tuhan yang dikeluarkan terus akhirnya berakhir sia-sia. Itu sih. Susah emang susah. Ya makanya kita butuh Roh Kudus setiap hari. Betul. Seperti lagunya. Ayo. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri Semua jemaat menyebar Tuhan. tanpa Roh-Mu. Ntar gue bikin versi karaoke. Ada liriknya ya. Boleh ya. Liriknya. Itu bagus, itu benar. Emang susah menjalani kehidupan ini. Makin hari makin jahat kok dunia ini, benar. Susah. Tapi bisa nggak sih gereja nih jadi tempat nggak cuman sekedar orang datang gereja gitu atau dengan firman Tuhan, tapi gereja bisa jadi tempat latihan lah untuk kita berperang di dunia kerja gitu, sekuler gitu. Itulah justru fungsinya gereja kan sebenarnya. Untuk mempersiapkan atau ngecas diri kita untuk menghadapi kehidupan nyata. Karena kan pelayanan kita sebenarnya bukan hanya sekedar setiap minggu liturgis, jadi WL, jadi singer, jadi pemain musik, jadi apapun. Pelayanan kita sesungguhnya adalah yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Bagaimana memperlakukan keluarga, bagaimana menjadi berkat di pekerjaan. Nah itu aja yang kita lakukan. Ya solusinya cuma satu-satunya tadi yang saya bilang itu. Tetap ya, iya warna hijau tuh yang ada timbangan. Kalau dia kepepet ya. Mengatasi masalah tanpa masalah. Dengan masalah. Dengan masalah. Kalau nggak bisa bayar, masalah juga. Masalah baru itu. Gimana nih cincin kawin digade, nggak balik-balik. Ya, cincin gua belum laku lagi. Curcol. Nah jadi kan intinya gini. Cuman kita bisa lakukan adalah ya, kalau bekerjalah dengan baik seperti kitab Kolose juga bilang, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu juga sebenarnya bukan untuk orang lain kok, untuk diri kita sendiri. Saat kita melakukan sesuatu yang terbaik, kan kalau kita melakukan untuk Tuhan, udah pasti yang terbaik dong. Ya. Itu pasti dengan sendirinya orang akan melihat kok, oh bagaimana sikap kita, integritas kita, bagaimana kehidupan kita. Pasti orang dengan sendiri juga ada menaruh kalau istilah orang bilang segen gitu ya. Sungkan. Wah, ini orang beda nih gitu. Jadi orang juga nggak mungkin memperlakukan kita dengan semena-mena gitu sih. Gue juga udah mulai mempraktekkan itu sih. Gue kan sekarang kerja fotografer ya. Gue sekarang lagi mempraktekkan itu tuh. Lakukanlah semuanya seperti untuk Tuhan gitu. Ya. Gue mau dibayar murah, dibayar mahal, gue kasih yang terbaik gitu. Tapi yang penting kalau udah murah jangan banyak minta lah ya. Gue baru mau promosiin lu mau jadi foto. Iya, baru kita mau masuk. Iya, maksudnya difotoin. Maksudnya gue kalau udah nerima, misalnya kayak gini, ada orang datang dengan harga murah karena tolong dong bantu gitu. Kalau udah gue terima, gue akan lakukan itu dengan sepenuh hati, dengan yang terbaik, dengan yang walaupun gue pernah nerima job yang mahal, gue lakuinnya sama gitu. Ini gue lakuin juga sih kayak gitu. Keren. Karena menurut gue kalau kita kasih yang terbaik, ya berkatnya bisa datang lagi gitu. Bisa aja dari keluarganya si ini, dari sini gitu kan. Itu juga kan masuk tuh. Nanti jadi omong dari mulut ke mulut kan kita kan kalau jasa kan. Karena tanggung jawab yang besar akan diberikan ketika kita melakukan dengan maksimal perkara-perkara yang sederhana. Betul. Haleluya. Kalau kata Alkitab kan setiap perkara pada perkara-perkara yang kecil dipercayakan dalam tanggung jawab yang besar, perkara-perkara yang besar. Tapi sebenarnya nggak juga. Ya gimana sih? Maksudnya gimana nih? Ada orang yang dalam perkara kecil dia setia. Tapi justru dikasih perkara besar nggak bisa. Kepercayaan yang besar goyang dia ya. Goyang. Banyak juga. Ngerti. Makanya tapi firman Tuhan nggak salah. Iya. Tapi firman Tuhan nggak salah. Tapi yang salah Firaun. Kenapa orang mau beribadah, gue pukul nih lama-lama. Sampai ke distrik gue ngomong apa. Aduh. Firaun. Iya. Nah, kalau Firaun, kok Firaun? Gue tadi mau ngomong apa sih? Jadi kalau Firaun nggak boleh beribadah. iya benar. Tapi kayak gue tadi nggak mau ngomong Firaun. Oh siapa sih? Astagfirullah. Apa sih?
Apa? Oh, Distract oh kok. iya. Ini mengejawantahkan. Jadi mengejawantahkan perkara kecil akan dipercaya perkara yang besar adalah begini. Kamu akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar kalau kamu maksimal untuk hal-hal yang kecil. Karena kalau yang kecil aja kamu bisa mengerjakan dengan maksimal, nah itu namanya mentalnya, bukan soal perkaranya. Nah, jadi hari ini kalau seandainya kamu adalah orangnya, ayo lakukan bagianmu dengan baik dan tanpa membunuh kepekaan rohanimu. Karena hidup itu harus dituntun, dipimpin dalam kepekaan rohani. Gitu. Tapi tadi yang ngomong-ngomong perkara kecil, perkara besar nih ada juga ya. Ini saya mau ngomong juga kepada bos-bos, apalagi yang orang Kristen, ya. Atasan-atasan yang orang Kristen, kadang-kadang memakai ayat ini juga. Gue pukul loh dia orang ini parah banget. Iya. Itu bisa nggak dipip? Memakai ayat ini juga untuk kepentingan mereka. Contoh gini, Apa contohnya? kamu saya lihat setia. Ah, dalam perkara kecil. paham. Gue paham arahnya. Ini ada, karena pernah ada Iya. kejadian begitu. Nah, Kamu setia banget dalam perkara kecil, bagus sekali. Saya akan Kasih. tambahkan kerjaan kamu yang lebih besar. Udah senang tuh, gaji sama aja bos. itu yang benar-benar kurang ajar tuh. Malah dilembur-lemburin. Dibilang perkara kecil nih, kamu hebat. Saya percayakan perkara besar. Ya, Saya tanggung jawab gue udah percayakan. kayak manajer. Tapi habis pulang, gue Gaji sama. setap. gaji staf. Aduh, ngobrol-ngobrol maaf ya, ngobrol-ngobrol sama yang OB juga kayak beda beti lu beda 100.000 kan. Iya benar. Aneh. Nah, ini yang suka mainin firman Tuhan gini, maaf ya saya sebagai hamba Tuhan juga jiwa ampun bergelojak. Nah, jangan-jangan atasannya juga hari Minggunya ibadah, hari Seninnya dia memperlakukan hal itu. Dia praktekin ayat itu, Pak. Betul. Makanya Makanya jangan. mau kalian kerja dikasih tanggung jawab sebagai staff, Iya. manajer atau owner sekalipun, kepekaan rohani itu perlu. Benar. Jadi saya jadi ingat pesan dari salah satu kokoh saya, namanya Jin Tony Surya Putra. Hidup itu harus memanusiakan manusia. Betul, setuju saya disetujui. Jadi kalau hidup memanusiakan manusia, orang akan saling menghargai. Seperti lagunya Krisdayanti. Ini gimana tuh? Apa nih? Andai kata dunia bertabur cinta, kasih sayang antar insan di dunia, dan indah hati di jiwa, alangkah indah hidup kita. Cukup. Cukup. Ini bagus nih. Dia bagus jadi pemimpin loh. Hehehe. Makanya itu saya pilih Steve Stephen ya kayaknya, Pak. Untuk apa tuh? Untuk apa tuh? Ini bagus nih integritas. Dia sebagai pemimpin memikirkan bawahannya. Jadi tidak memperdayakan orang semena-mena. Ini saya setuju yang ini. Nah, nih, tadi ngomongin Bang Romel, tadi Bang Romel bilang kan Apa sih? enggak, Bang Romel tadi ternyata ada yang bilang kalau ternyata atasan-atasan juga ada yang salah memaknai Nyomot ayat. kayak bilang lu dikasih apa? Perkara kecil terus dipercayakan perkara besar tapi ternyata gajinya Sih sama aja. di perkara kecil itu gajinya. Kecil. Nah, Tanggung jawabnya gede. pertanyaannya kenapa sih ada orang Kristen yang nggak bisa bawa iman itu ke dalam lingkungan profesional? Itu kira-kira karena apa? Maksudnya gimana nih membawa iman dalam lingkungan profesional? Ya maksudnya kan dalam ayat itu kan sebenarnya bukan seperti itu dong. Iya. Nah, kenapa dia bisa jadi kayak seperti itu? Ya balik lagi setiap manusia punya kepentingan, Pak. Nah, masalahnya kepentingannya ini apa? Kepentingannya kan bisa macam-macam. Kalau memang kita sebagai orang Kristen harusnya kepentingan kita adalah kerajaan Allah dong, apapun itu, mau dalam dunia marketplace, pelayanan, kalau sempat atau kita pernah bahas soal pelayanan burnout itu kan kalau kepentingan kita kerajaan Allah, kita nggak bakal lelah melayani Tuhan. Nah, kalau dalam pekerjaan juga, saat kita kepentingan kita kerajaan Allah, itu kan yang dipikirin apa? Jiwa-jiwa. Nah, jiwa-jiwa ini kan karyawan kita kan termasuk jiwa-jiwa nih. Kita kalau sebagai pemimpin ya di perusahaan, kita orang Kristen, kita tahu kebenarannya. Kalau kita mengasihi jiwa-jiwa, kita nggak bakal melakukan hal-hal yang memang justru memperberat mereka, bahkan memanfaatkan mereka, menjerumuskan mereka akan menjadi bahkan kita nggak jadi berkat buat mereka. Karena gini contoh, banyak Zolim. iya pemimpin Antek asik. banyak pemimpin ini ya, bahkan dia sama-sama orang Kristen nih, karyawannya Kristen, Iya. bosnya Kristen, sama, nggak menjamin.
Bahkan pemimpinnya suruh kasih yang karyawan Kristen ini terus lembur terus. Tahu nggak ada akibatnya? Akibatnya dia nggak punya waktu buat keluarga. Si karyawan ini mikir nggak dampaknya sampai situ. Yang akhirnya bisa berantakan keluarganya dia, bisa ada masalah-masalah yang efek domino. Nah ini harus dipikir. Ini maksudnya efek domino tuh berkembang masalahnya Mali. Iya. Kok Bukan pizza. Kayaknya jam-jam lapar emangnya. Iya nih ampun, ketika ngedenger azan pasti lapar. Iya. Dia kayak kode ada papa produser. Domino nih. Kalau menurut Pak Stephen apa? Kenapa orang Kristen tuh bisa seperti itu gitu? Tidak memperlakukan karyawannya dengan baik? Ya karena dia nggak kenal Tuhan aja. Asik keren nih. Udah selesai. Kalau dia kenal Tuhannya dengan baik, dia pasti akan memperlakukan orang lain juga dengan baik. Beniul. Tapi saya coba misalnya dari sisi pengusaha ya. Misalnya kita budgetnya nggak ada Pak, tapi kebetulan memang pekerjaannya harus ditambahkan. Gimana? Nah sekarang gini. Untuk nambah karyawan budgetnya nggak ada gitu misalnya. Budgetnya kagak ada. Iya. Mau nambah karyawan. Iya, nambah karyawan budgetnya nggak ada. Ah. Tapi pekerjaannya numpuk memang gitu. Jadi Oke. Dia praktis banget sih dia. Kalau saya bilang semua itu kan dikomunikasikan dari awal. Kalau ada satu pihak keberatan, ya jangan maksain. Kasihlah solusi lain. Atau kan ya bisa lah cari jalan keluar lain. Jangan akhirnya mentang-mentang bos udah peraturan saya, kamu harus ikut aja, nggak bisa. Pasal dong. 1, pasal 2. Iya, bos selalu benar, pasal 1, pasal 2. Kalau salah, balik lagi pasal 1. Nggak boleh kayak begitu, itu namanya semena-mena. Zolim. Saya akan lawan. Komunis, saya akan lawan. Antek asing. Kak, selama ini saya diam, kali ini saya akan lawan. Habis itu nganggur. Kan kita mesti mikir. Nih, gimana nih menghadapi atasan atau rekan kerja yang tidak seiman tanpa harus berkompromi dengan nilai yang kebenaran, dengan nilai kebenaran. Tidak usah bergaul. Jadi kerja aja ya, pulang gitu. Masuk episode introvert dong. Gak usah bergaul, antisosial diancam. Gimana Pak Stephen? Kalau menurut saya gini ya, kita ini masih nepak bumi. Iya. Nah, Kita bukan pocong yang loncat-loncatan. iya. Jadi benar kata penonton bayaran di belakang sana, Padahal dia lagi Penonton makan gratisan. penonton gratisan, Oh, gratisan di lagi belakang ya, sana, ya. Tapi setia loh dia. bahwa yang gak usah bergaul. Tapi kan hidup ini nggak bisa kayak gitu. Betul. Iya, manusia makhluk sosial. Apalagi ini ngomonginnya pertanyaan kan menghadapi atasan. menghadapi. Iya. Makanya kebenaran itu selalu, fakta dan kebenaran itu selalu punya tempatnya sendiri. Sebagai orang Kristen, kita cuma bisa katakan ya bila ya, katakan tidak bila tidak, selebihnya datang dari si jahat. Dan kalau memang konsekuensi atas sepakat untuk tidak sepakat itu mendatangkan konsekuensi besar, ya memang nggak mudah, tapi belajarlah. Kalau kamu punya hubungan pribadi dengan Tuhan dengan baik, maka senantiasa belajar, Tuhan punya jalan, Tuhan Iya punya dong. cara sampai sejauh ini. Mungkin kalau kamu akhirnya mengakibatkan harus kehilangan pekerjaan tersebut, kalau kamu dekat sama Tuhan, kamu akan punya pikiran bahwa Tuhan menarik kamu Betul. dari tempat itu untuk tetap menjaga kehidupan kamu yang baik. Nah, permasalahannya adalah sometimes kita lebih khawatir dengan permasalahan hidup kita dibandingkan rencana Tuhan yang besar yang mau Tuhan kerjain dalam hidup kita. Jadi kita sering banget kompromi. Nah, makanya bagaimana cara menghadapinya? Makin dekat kaki Tuhan, makin ngerti isi hati Tuhan, makin tahu Tuhan maunya apa, maka kita bisa semakin tahu apa yang harus kita melangkah seperti apa. Dan ingat ya, orang yang mengandalkan Tuhan senantiasa, Tuhan itu berperkara loh dalam hidupnya. Jadi mendapatkan atasan yang zolim, kira-kira ya, mendapatkan atasan yang zolim, menurut kita zolim, tapi mungkin Tuhan tempatkan atasan tersebut untuk mengikis karakter kita. Nah, tapi dengan kehendak Tuhan juga, kalau Tuhan punya cara, sezolim apapun atasan kita, ya bisa jadi Tuhan bisa mampu merubah itu semua. Makanya hiduplah di dalam kepekaan rohani, jangan bunuh kepekaan rohanimu, senantiasa jalan sama apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kamu mau. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Apa langkah nyata pertama biar iman di hari Minggu bisa hidup dan berdampak di hari Senin? Kita ikat imannya. Nonton hebat banget sih, Maya. Halo. Apa? Pak, jangan lempar meja. Kan Tuhan Yesus.
Gue mau seperti Yesus semua. Balik gereja. Gue mau seperti Yesus tapi contohnya itu obrak-abrik. Apa langkahnya nih biar khotbah yang kita dengar hari Minggu, iman hari Minggu bisa hidup dan berdampak di hari Senin? Iya. Langkah pertama, hidup dalam sama ya. Langkah pertama. Yang pertama, hidup dalam integritas. Yang kedua. Pales, terlalu domelin lu sama dia lu. Jadi kita harus ingat kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kita ini orang-orang yang ditarik keluar. Yang dalam arti apa? Kita udah nggak hidup nggak sama lagi seperti standar dunia. 1 Petrus 2 ayat 9. Nah, Tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, umat yang kudus, milik kepunyaan Allah sendiri, yang telah dipanggil keluar dari kegelapan iya dong. menuju terang yang ajaib. Nah, Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. luar biasa. Ini ayat hafalannya dia kayaknya waktu sekolah minggu hafal banget sampai sekarang. Ya. Dua berkat tadi, hampir dua berkat. Tapi benar, itu kalau kita mesti menyadari kalau kita ini memang beda. Jadi kalau ada tawaran-tawaran itu ya alangkah baiknya yang tadi saya omong di awal, kalau memang bisa benar-benar kita akhirnya berbicaralah dengan baik. Kita bilang sama bos kita, saya bukannya nggak mau Pak, cuman ini kasih tahu nih resiko. Pasti kita percaya kok. Saat kita dekat dengan Tuhan, kita punya itu Roh Kudus tuh kasih kita hikmat. Betul. Untuk bagaimana berbicara, bagaimana kita bertindak. Benio. Nah, ini kita nggak usah takut. Nah, seperti tadi Uncle Stephen bilang bagus banget. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau misalnya sekalipun akhirnya kita dianggap so suci, orang ini nggak bisa diajak kompromi. Udahlah, kita pecat aja, plak, nggak ada kerjaan. Jangan sekali-kali salahin Tuhan. Mungkin itu tadi betul. Tuhan yang menarik kita keluar dari sana, pasti Tuhan juga yang bertanggung jawab atas hidup kita. Jadi kita nggak perlu menyalahkan Tuhan. Tuhan gara-gara saya hidup benar, akhirnya saya dipecat, akhirnya keluarga saya terlantar, saya nggak bisa kerja. Nah, kamu menaruh hidup kamu di mana? Apakah di pekerjaan itu atau di tangan Tuhan? Jangan lupa. Betul. Jangan lupa. Saat kita hidup ini bisa sampai sekarang ini bukan karena kehebatan kita, karena Tuhan yang membawa kita sampai detik ini. Kamu masuk pekerjaan waktu itu juga mungkin karena memang jalan Tuhan. Tapi saatnya Tuhan tarik, Tuhan akan memelihara tetap hidup kita. Amin. Haleluya. Ada sampai terakhir. Buat saya bagaimana mengimplementasikan iman di hari Minggu dan dapat dikerjakan di hari Senin, buat saya adalah kamu nggak perlu jadi orang lain. Kamu hanya perlu menjadi kitab yang terbuka. Yes. Selesai. Orang harus tahu siapa Yesus melalui hidup kamu. Orang harus tahu siapa Yesus melalui perbuatanmu. Dan orang harus tahu siapa Yesus melalui apa yang kamu kerjakan. Karena semua orang harus tahu. Gue kepikiran lagu itu. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Kalau di privat gimana? Siapa Yesus. Ya karena Memang penonton luar biasa. Kali-kali duduk sendiri sini kayak diri tapi ya diri habis sepanjang podcast. maskot ya. Oke lah kalau gitu. Udah ada yang mau disampaikan lagi nggak? Enggak udah mau ya? pulang aja capek. Udah lah ya. Ya semoga teman-teman yang Masuk jam kerja. jam kerja. Lu buat shift 3 loh. Shift 3. Shift 3. Kan kita syutingnya jam 4:30 pagi nih. Iya benar. Oh, mau kerja deh, langsung kerja nih. Iya, langsung berangkat. Kok kita nggak saat teduh? Langsung berangkat lagi. Kita udah jualan sate. Kita harusnya kan doa pagi dulu. Iya, pagi dulu ya. Waktu jemaat belakang. Sepanjang jalan kehidupan ini, Jadi saya nggak tahu, saya nggak ikut Tahu, aja. nggak tahu. suka duka telah ku lalui. Tapi sini penonton baru dipecat. Ya lah. Ya, semoga teman-teman yang bekerja, teman-teman Kristen, teman-teman seiman kita punya yang bekerja di kantor, yang bekerja dimanapun lah punya integritas lah ya dalam kehidupan di tempat kerjanya masing-masing dan tetap tunjukkan Kristus dalam kehidupan diri masing-masing ya, biar jadi contoh dan teladan di sekitarnya gitu. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi berkat. Jadi apa lagi? Jadi daging buat kita. Jadi Lukman. A5. Jangan jadi aja dilakukan gitu ya. Oke. Gua Andi. Saya Romel.
Aku Steven. Pamit. Oh ya Teguh ya Teguh. Oh, ada Teguh. Ada Teguh. Halo Teguh. Penonton Kami, gratis. kami pamit. Dah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam.